Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tugas pertemuan ketiga, yaitu konsep elastisitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Firda Yula Karmila, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kita masuk pada materi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu elastisitas. Elastisitas dalam pengertian ekonomi berarti kepekaan permintaan dan penawaran barang atau jasa di pasar yang terjadi akibat dari perubahan harga. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selanjutnya kita masuk pada soal. Soal yang pertama itu, turunnya harga bensin dari 6.000 menjadi 5.000 per liter, mengakibatkan naiknya permintaan mobil bekas dari 250 unit menjadi 300 unit per bulan. Hitunglah elastisitas harga silang permintaan mobil bekas tersebut. Jawab, ED sama dengan Q per P kali P per Q sama dengan 300 dikurang 250 dibagi 5.000 kurang 6.000 dikali 6.000 dibagi 250 menghasilkan 50 dibagi 1.000 kali 6.000 bagi 250 sama dengan 1,2. E lebih besar 1 atau elastis. Kenapa di sini elastis? Karena 1,2 lebih besar dari 1. Selanjutnya soal yang kedua, pada tahun 2014 harga gabah adalah 250.000 dan tahun 2015 menjadi 270.000. Permintaan beras tahun 2014 sebesar 450 ton dan tahun 2015 menjadi 445 ton. Hitung elastisitas harga permintaan dan penawaran beras tersebut. Jawab, ED Q per P kali P per Q sama dengan 445 dikurang 450 dibagi 270.000 dikurang 250.000 dikali 250.000 dibagi 450.000 sama dengan 5 bagi 20.000 dikali 250.000 dibagi 450 sama dengan 1.250.000 dibagi dengan 9 juta sama dengan 0,1. E lebih kecil dari 1 atau intelatis. Kenapa intelatis? Karena 0,1 lebih kecil dari 1. Soal yang selanjutnya, berdasarkan tabel di bawah ini, carilah elastisitas permintaan dari masing-masing komoditi Y dan Z, serta tentukan bagaimana sifat permintaan dari ketiga komoditi tersebut. Di dalam komoditi dalam tabel ini ada 2 kali X. Yang pertama Y, X, Z, dan X. Dan di dalam tabel ini ada harga sebelum dan harga sesudah dan jumlahnya masing-masing. Jawab, pada komoditi Y, ED sama dengan Q per P kali P per Q sama dengan 30 kurang 50 bagi 60 kurang 40 dikali 40 bagi 50 sama dengan minus 20 bagi 20 kali 40 bagi 50 menghasilkan minus 4 kali 5. Ini nanti dibulatkan menjadi 0,8. Jadi E lebih kecil dari 1, jadi intelatis. Pada komoditi S, ED sama dengan Q per P kali P per Q sama dengan 50 kurang 40 bagi 20 kurang 40 kali 30 per 40 sama dengan 10 bagi minus 10 kali 30 bagi 40 menghasilkan 3 per minus 4 sama dengan 0,75. E lebih kecil inelastis. Di sini lagi-lagi intelatis karena lebih kecil dari 1. Selanjutnya komoditi Z, ED sama dengan Q per P kali P per Q sama dengan 15 kurang 20 bagi 20 kurang 10 dikali 10 bagi 20 sama dengan minus 5 bagi 10 dikali 10 bagi 20 sama dengan minus 50 bagi 200 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25. E lebih kecil 1. Di sini inelastis terjadi lagi.
Komoditi X, ED sama dengan Q per Pi kali P per Q sama dengan 34 kurang 40 dibagi 15 kurang 20 dikali 20 bagi 40 sama dengan minus 5 bagi minus 5 dikali 20 bagi 40 sama dengan minus 100 bagi minus 200 sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. Elastisitasnya sama dengan 1 yaitu unitary, jadi unitary ini adalah netral. Soal selanjutnya yaitu pada harga 75 barang S yang dibeli sebanyak 100 kg diketahui preacher elastic of demand adalah unitary, maka pada harga yang dinaikkan menjadi 80 tentukan jumlah barang X yang dibeli. Jawab, tadi yang dibahas itu unitary adalah netral, jadi ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 dibagi P2 kurang P1 per Q1 sama dengan 1. Q2 kurang 1 per 100 dibagi 80 kurang 75 per 75. Jadi 1 sama dengan Q2 kurang 100 per 100 dibagi 5 per 75 sama dengan Q2 per 100 bagi 100 kali 5 per 75 sama dengan 1500 dikurang 15 Q2 sama dengan 100. 15 Q2 sama dengan 1500 dikurang 100 menjadi 1400. Q2 sama dengan 1400 dibagi 15 sama dengan 93,33 kg. Jadi ED sama dengan Q per Pi kali P per Q sama dengan 6,7 bagi 5 kali 75 per 100 sama dengan 502,5 bagi 500 sama dengan 1. Soal yang selanjutnya pada harga 7 barang G yang dibeli sebanyak 15 kg diketahui preacher elastic of demand 0,4, maka pada harga yang diturunkan menjadi 5. Berapa jumlah barang Y yang dibeli? Jawab, persen Q dibagi persen P sama dengan Q per Q dibagi P per P sama dengan 15 kali Q2 per 14 dibagi 2 per 7 sama dengan 4 bagi 10 sama dengan 14 dikurang Q2 sama dengan 8 per 70. 14 Q2 sama dengan bagi 14 sama dengan 4 bagi 35. 490 dikurang 35 Q2 sama dengan 56. 35 Q2 sama dengan 490 kurang 56 sama dengan 434. Jadi Q2 sama dengan 434 dibagi 35 sama dengan 12,4. Soal yang selanjutnya, berdasarkan tabel di bawah ini, carilah elastisitas silan dari komoditi Y dan komoditi X serta antara komoditi Z dan komoditi X. Tentukan pula bagaimana sifat hubungan dari komoditi tersebut berdasarkan elastisitas silan. Dari tabel tersebut tidak berbeda jauh dari tabel yang sebelumnya, di mana terdapat 3 jenis komoditi Y, X, dan Z dan tabel sebelum dan sesudah. Jawab, komoditi Y dan X rumusnya itu EC QX dibagi PY kali PY bagi QX sama dengan 10 bagi 20 dikali 40 bagi 40. Di sini akan dilakukan kali silan, jadi menghasilkan 400 dibagi 800 sama dengan 1,2. 1,2 sama dengan 0,5. Jadi di sini komoditi Y dan S adalah barang substitusi. Selanjutnya komoditi Z dan X, rumusnya itu EC sama dengan QX bagi PY kali PY bagi QX sama dengan 35 dikurang 40 dibagi 20 kurang 10 kali 10 bagi 40 sama dengan minus 5 bagi 40 kali 10 bagi 40 sama dengan minus 50 bagi 400 sama dengan minus 1 per 8 sama dengan minus 0,125. Di sini itu komoditi Z dan X adalah barang komplementer. Demikian dari pemaparan materi saya tentang tugas pertemuan ketiga konsep elastisitas.
Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung atau tidak sesuai. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata inspiratif. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tetapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian, mau mendorong mereka untuk mau menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Jadi yakinlah, setinggi apapun impian Anda, maka kejarlah. Jadi, marilah kita membuktikan bersama-sama bahwa kita dapat menggapai impian kita masing-masing. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.